wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war Rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Inna Allaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Semoga yang membaca maupun mendengar mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang ketiga kata sambutan Yang akan disampaikan oleh rekan kami kepada Ananda Rian Dwi Saputra. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Muhammad Yunus Karno selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najah, yang terhormat selaku penasehat Pondok Pesantren An-Najah Bapak Asep Pujianto, yang terhormat Bapak Daeng Malepu, yang terhormat guru-guru kami Ustaz-Ustazah, yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita nikmat, hidayah, taufik. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak banyak terima kasih kepada para pihak yang ikut menyelenggarakan acara ini. Acara halal bihalal ini adalah momentum yang sangat baik untuk meningkatkan tali silaturahmi dan saling memaaf-maafkan. Dalam acara yang penuh dengan kebersamaan ini, marilah kita semua saling memaaf-maafkan dan saling meningkatkan tali solidaritas antara sesama, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dunia akhirat. Saya selaku mewakili panitia mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh rekan kami kepada Saudara Zulfikar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah kedondong. Kalau ada salam, jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih menikmati indahnya dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita
seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya Zulfikar di sini ingin menyampaikan tausiah yang berjudul keuntungan sedekah. Apabila kita semua meninggal, apa yang kita bawa untuk bekal di akhirat nanti? Apakah barang-barang canggih, rumah mewah, uang banyak, mobil Mercy? Jawabannya adalah no. Jadi apa dong yang kita bawa untuk bekal di akhirat nanti? Jawabannya adalah amal baik kita. Salah satunya yaitu rajin bersedekah. Hadirin rahimakumullah. Jadi manusia jangan takut untuk bersedekah, karena bersedekah tidak akan membuat kita melarat. Apa Pak? Bu? Melarat. Apa Pak? Bu? Melarat. Mau bertanya, sedekah banyak tapi tak ikhlas atau sedekah sedikit yang penting ikhlas? Ayo Pak, Bu, pilih yang mana? Pastinya sedekah sedikit yang penting ikhlas. Jadi kesimpulannya adalah walaupun sedikit yang penting hati ikhlas. Semoga kita dijauhkan dari siksa api neraka karena rajin bersedekah. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat Zulfikar sampaikan. Semoga ada guna dan bermanfaat. Kalau ada salah kepada Allah, Zulfikar Mahampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh rekan kami Saudara Zulfikar. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari ceramah tadi. Acara selanjutnya penampilan alumni Pondok Pesantren An-Najah santriwati kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku akan membawakan hadis 100. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Adibu awadakum ala salasi hisab hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Quran. Dan artinya, ajarkanlah pada anak-anak kalian atas 3 perkara. Yang pertama, mencintai Nabi. Yang kedua, mencintai keluarga Nabi. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Hadis yang kedua, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Artinya, belajarlah kalian dari ilmu semampu kalian. Hadis yang ketiga, likulli syai'in tariqu wa tariqu jannati ilmu. Setiap sesuatu itu ada jalannya, dan jalannya surga itu adalah ilmu. Hadis yang keempat, likulli syai'in miftahul jannah ubul masakin wa fuqara. Setiap sesuatu itu ada kuncinya, dan kuncinya surga itu mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Hadis yang kelima, al-ilmu zainu wa miftahu su'al. Ilmu adalah gudang-gudang dan kuncinya ilmu adalah bertanya. Hadis yang keenam, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi. Sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat hanya bersama ilmu. Hadis yang ketujuh, halaku ummati fi sayyi'an wa tarkil wajib iman. Rusanya umatku di dalam 2 perkara. Yang pertama, menyembunyikan ilmu. Yang kedua, mengumpulkan harta. Hadis yang ke-8, halaku ummati fi sayyi'an wa tarkil iman. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh setiap sesuatu. Hadis yang ke-9, al-ilmu awladakum syubhat wa rimayah. Ajarkanlah pada anak-anak kalian renang dan memanah. Hadis yang ke-10, al-ilmu al-ilmu Islam wa imani imani. Artinya,
ilmu adalah kehidupan dan ilmu adalah iman. Ya, kelas anakku, anaknya Nurul ya namanya ya. Nurul dari pondok pesantren mana? Pak Asep nanya, Pak ini juga enggak nanya kemarin. Pondok di mana? Pondok di Prabu Muli. Oh, Prabu Muli. Nama pondoknya? Pondok As-Salamah. Tadi dapat informasi katanya Salman juga menampilkan hadis Mi'raj juga ya? Sudah tuntas. Sudah berarti hadis Mi'raj itu 100 hadis. Pak Asep. 100 hadis. Jadi cukup 10 saja ya, terima kasih. Nanti berarti Salman lanjutkan hadis ke-21, hadis 11. Ya. Atau terserah. Nanti kita atau biar nanti Pak Asep minta tolong nanti untuk motivasi anaknya ditanya-tanya sama Pak Asep, enggak apa-apa gitu kan. Ini beliau kan guru kita. Tafadhol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalul ilma illa bisitati saundika an majmu'iyani bayani Zukai wa irsi wa stibari wa mulkati wa irsyadi ustadi wa tuli zamani anil mar'i la tasal wa sa'am qorini wa innal qorina lil qorini mutadadi fa inka syuratan fa inka nada khairin fa qadim bukatati ta'ala fa innal ilma zainuli ali wa fadlu wa imanu li kulli ma'amidi fa kun mustafidan kulla yawmi siyadatan man bihi wasfafi juli fawaidi Tafaqa inna fiha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi wal ilmu hadi illa samanil huda wal insu yuti min jami'i sadaidi hasadun kabirun alimun mutahatiku akbaru minhu jalun mutanasiku wa fitnatun fil alamina alimatun iman bina bidiniya tamasaku tamanai fa'antum sifakiyan munadiran biwairi ana idwal jununu umunu walaisa tisabuna liduna masakotin tahamaluha falaimu kaifa yakun tatama aklul marikola kalamu waikin birumi kana muksiran tulmat min asrati isani walaisa yang mutuman asrati wijli. Itu yang sampingnya Mbak Dini siapa? Cynthia. Sama dari pondok dengan Dini. Sama ya? Bukan. Dari pondok Jawa. Iya. Kok sama nadanya? Itu nada apa itu? Halala. 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 Memang sudah janjian ya? Iya. Sama Dini janjian ya? Nah, jadi itu nado sudah selesai itu? Belum ya? Enggak, yang nado itu belum selesai ya? Masih banyak ya? Iya.
Sudah lama mendengar. Baru setahun setengah. Setahun setengah. Berarti masih menang Mbak Dini. Baru berapa bulan Mbak Dini? 1 semester ya. Nah, tapi sudah hafal semua. Hafalnya ya. Nah, iya. Hebat ini baru setengah semester sudah hafal banyak ya. Yang tidak tahu nanti balik jadi hafal semua. Ya terima kasih. Selanjutnya silakan. Mau tidak? Anak bulan ini juga baru setengah semester ya, baru tahun ini. Di mana mondoknya? Ambil mic-nya bulan. Ambil mic-nya. Ya. Mondoknya di mana? Pondok Pesantren Modern Salam Darussalam. Di mana itu? di Blitar. Blitar. Oke, Nurul Salam. Di sana kegiatannya bisa diceritakan ya. Jadi kalau Ananda Wulan tidak tampil, coba dari pagi, dari subuh sampai subuh. Kan kita itu yang belum masukkan anak ke pondok, kebayang anak saya ngapain di sana, disiksa apa enggak gitu kan? Makanya apa, bagaimana proses belajarnya. Nanti ketika Ananda Wulan cerita bisa, oh pondoknya anak saya lain begini gitu kan. Tapi buktinya sama kok tadi. Ananda ini itu Sabilul Hasanah, kemudian Ananda Sintia itu dijawab, dan baru kemarin disuruhnya besok tampil. Hari ini bisa barengan tampilnya dengan tampilan yang sama, itu membuktikan Ananda ini walaupun baru setengah semester bisa, insyaallah. Mudah-mudahan nanti pulang ke sini bisa bangun Sumber Jaya. Amin. Insyaallah. Silakan Ananda Bulan dari subuh, dari pagi, bangunnya jam berapa sampai maghrib, dipercepat ngomong ya kegiatannya. Ajar ngomong ya. Bisa jam 3 kami sudah harus bangun ya. Jam 4 kami sudah harus bangun, dibangunkan sama pengurus atau mudabir atau apa gitu kan bahasanya di sana. Kemudian jam 5 sudah, jam 4 sudah harus di masjid ngaji. Habis ngaji itu sholat berjamaah, bisa berjamaah, nanti ada muhadasah dan sebagainya apa gitu, baca kitab dan sebagainya. Ceritakan. Baru antri makan nasi, ambil makan di dapur atau masak sendiri. Bagaimana? Ya, insyaallah tahun depan. Amin. Sehat banyak umur, pulang ke sini sudah bisa menampilkan sesuatu, Bu ya. Karena memang Anda bulan nggak ketemu sama saya, karena sedang ke Palembang katanya. Jadi pamitnya nggak ke rumah karena ada acara keluarga katanya. Kita berikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih anakku, silakan kembali ke tempat itu. Baik Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Acara selanjutnya penampilan alumni santriwan Pondok Pesantren An-Najah. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Wa haykum bi tahiyatil Islam. Tahiyat ahlal jinan. Fatahiyatu fiha salam. Salamun qala min rabbir rahman. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, mau dari nikmat Islam, iman, dan nikmat diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Dan tidak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Maha Mulia, sosok manusia yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, sosok manusia yang mana kelak di hari kiamat kita semua meminta syafaat beliau, sosok manusia yang mana kalau bukan karena beliau kita semua tidak akan ada di dunia ini, sebagaimana telah berbunyi di dalam hadis kursinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, yang mana artinya kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Dan yang saya hormati pengurus Mahat An-Najah Al-Ustaz Muhammad Yunus Katno, dan yang saya hormati Al-Ustaz Kiai Asad Pujianto dan Dayang Ibu. Semoga mereka semua diberikan oleh Allah perlindungan. Semoga mereka semua diberikan kesehatan. Dan yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di acara yang mulia ini, di acara yang barokah ini. Ma'asyiral hadirin, ahibba yarhamni yarhamkumullah. Berdirinya Al-Faqih di sini ingin menyampaikan sekelumit ceramah yang berjudul tentang menuntut ilmu. Ma'asyiral hadirin, ahibba yarhamni yarhamkumullah. Ketahuilah, banyak di zaman sekarang anaknya masih belum dimasukin atau disuruh oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu. Justru malah sebaliknya, ma'asyiral hadirin, orang tuanya membiarkan, melepaskan anaknya terlantar di luar sana, berkeliaran kemana-mana, dari sana ke sini, dari situ ke sini, tidak tahu mana lagi. Alhamdulillah min dzalik. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah jangan kita masing-masing untuk menuntut ilmu. Baik itu di pesantren ataupun di tempat yang mana tempat tersebut mengajari tentang ilmu. Yang dibahas di ceramah tersebut adalah ilmu agama, bukan ilmu IPA, bukan ilmu IPS, bukan ilmu matematika. Kenapa? Karena ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting, yang mana ilmu agama tersebut bakal dibawa baik di dunia dan di akhirat. Apakah ketika kita semua dikumpulkan di alam barzah, malaikat bertanya tentang ilmu IPA? Tidak. Apakah malaikat bertanya tentang ilmu matematika? Misalnya, hamba Allah, 1 kali 1 berapa? Nah, mana mungkin itu? Pasti malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Jadi begitulah ma'asyiral hadirin, ahibba yarhamni yarhamkumullah. Maka dari itu, Al-Faqih ini mengajak antum semua untuk mendidik anak masing-masing untuk menuntut ilmu. Karena belum tentu anak yang di luar sana mengisi waktunya 24 jam dengan kebaikan, dengan ibadah untuk mendapatkan pahala. Justru malah sebaliknya, ma'asyiral hadirin, di zaman sekarang anak-anak di luar sana mengisi waktunya 24 jam dengan apa? Ada sebagian dengan main handphone, baik itu main game, baik itu main WhatsApp, baik itu main Facebook, baik itu main TikTok. Na'udzubillah min dzalik.
Ada juga yang sebagian mengisi waktunya dengan apa? Ada yang berkeliaran, naik motor, balap-balap dia, dan mendapatkan kecelakaan. Alhamdulillah min dzalik. Ada juga yang sebagian mengisi waktunya dengan apa? Yang lebih parah lagi, dengan berpacaran. Di zaman sekarang gak tahu lagi dengan apa, kenapa berubah di zaman sekarang. Banyak budak-budak masih SD, masih SMP, masih SMA, masih sudah pacaran, masih dilaksanakan. Maka kejarlah anak-anak ibu atau anak-anak bapak yang melaksanakan pacaran tersebut. Dan ma'asyiral hadirin ahibbai rahimani rahmatullah. Maka sekali lagi Abadi ingin mengajar teman-teman semua untuk mendidik anak teman-teman semua untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting. Dan wajib bagi orang tua itu di dalam agama Islam memberikan anaknya ilmu. Karena hidup tanpa ilmu itu bagaikan sayur tanpa garam. Begitu juga kata pepatah mengatakan hidup dengan ilmu itu bisa membedakan yang mana hewan dan mana manusia. Betul? Dan ma'asyiral hadirin ahibbai rahimani rahmatullah. Di sini Al-Bagir sebelum melanjutkan ceramah Al-Bagir, saya ingin bercerita, boleh atau tidak? Jadi Al-Bagir ini bercerita tentang pengalaman saya di pondok. Jadi Al-Bagir ini pengalaman Al-Bagir di pondok yang pertama mulai dari subuh Al-Bagir dibanguni jam 3. Dibanguni. Cara bangunnya benar, tidak salah itu. Cak mana? Dibanguni masuk sakat, bawa otak, pukul langsung. Kalau dia bangun, pertamanya dengan halus dulu, dipanggil. Santi bangun. Subuh. Karena Santi tidak tahu kalau tidak bangun pukul, jadi ketika itu ada pengaman yang lewat untuk membangun Santi, malah otak. Tiba-tiba ada santri, yang mana santri tersebut bangun dari tidur langsung ke kopiah, langsung lari ke masjid. Saking sakitnya di otak. Itu memang sakitnya di otak. Jujur Bu, saya pernah dirotan 3 kali di tangan saya, di sebelah kanan begini Bu. Nah, dari itu karena itu saya lalai dengan ibadah saya. Habis itu saya merasa seperti biasa saja, tidak ada rasa menyesal. Tapi karena apa? Santri itu kan banyak godaannya. Mulai dari setan, jin, iblis, semuanya. Ada lalu saya. Saya dibangun jam 3. Bukan saya deh, seluruh sakan saya. Di pondok saya itu sakannya ada 6 untuk putra yang masih kecil. Yang sudah aliannya 2. Nah, jadi di situ ada jadwalnya untuk menjaga malam, untuk bangun budak-budak sholat subuh. Dibanguni dari subuh. Kalau tidak bangun, dirotan. Nah, sini ada sikap santri yang mana dibangunin susahnya, sampai kasur yang banyak disakan tersebut, di asrama tersebut diminta tolong oleh temannya. Tolong selimuti badan aku, tumpui dengan kasur biar baca tembus sholat. Naudzubillah min dzalik. Nyenyak budaya kita ya. Kalau begitu saya bisa juga, cuma saya takut kena rotan. Itu kalau ketahuan Bu, kena rotan 10 kali. 5 kanan, 5 kiri. Atau lagi, saking kerennya, saking handalnya santri, tidak ada yang ketahuan. Itu tidak patut untuk dicontoh. Jadi kegiatan dari subuh, sholat subuh, habis sholat subuh berzikir, maca wirid, maca wirid, maca yasin, maca wirid sakron sampai jam 6. Habis itu jam 6 itu balik ke asrama.
Habis balik ke asrama, langsung dipencet bel 3 kali. Belnya berpencetan, net. Nah, itu tandanya sudah waktunya untuk piket. Nah, jadi santri-santrinya diatur. Ada jadwalnya piket di situ. Ada yang nyapu rumah Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Ada yang nyapu lapangan, ada yang nyapu asrama. Banyaklah di situ, ada jadwalnya. Habis piket, mandi. Habis mandi, siap-siap baris. Habis itu dengeri ucapan kakak kelasnya yang pemimpin di baris di situ. Habis itu berangkat ke gedung belajar dari jam 8 sampai 15 menit lagi azan zuhur. Nah itu 15 menit lagi azan zuhur, santri-santrinya diusir, disahkan seperti biasa di rotan, karena santri-santrinya tadi kan tekak galau katanya. Di bawah rotan, para santri pada takut galau, lari galau ke masjid. Nauzubillah min dzalik, padahal tidak boleh pergi ke masjid berlari. Niat ibadah itu kan Allah Ta'ala, bukan karena takut kena rotan. Tapi saya pernah lakukan bu, sadar diri. Setiap manusia harus sadar diri bu, benar. Pasti santri itu emang awal-awalnya tidak betah, melanggar ini, melanggar itu. Tetapi agak dari situ bosan pasti melanggar. Nah taubat lah pasti. Habis itu lanjut bu, habis dia belajar, sholat pergi ke masjid, suruh ada yang sholat duha, malah ada yang ke WC, alasannya ke WC, mantap sampai azan, nggak tahu ngapain. Habis itu wiritan lagi, jam 2 makan siang. Nah kalau makan paginya bu, mati bu, bukan nak ngerendahi pondok. Emang dari santrinya itu pagi makan nasi, lauknya bawang kering. Tahu bawang bakso yang kering mah. Nah kalau siang itu lauknya bacem, tempe yang basah-basah itu. Rasanya kate sih. Habis itu jam 2 diusir dari matam itu tempat makan, diusir sama kakak kelasnya. Ya biasa bawa rotan biar nurut. Bawa rotan diusir suruh tidur kesakan. Bagi kelas dari masuk awal tahun sampai sudah 4 tahun itu wajib tidur. 5 tahun tidak lagi, udah nyagau tidur untuk ada kelasnya. Habis itu tidur, habis bangun tidur, dibangun lagi. Biasa dibanguni, kalau tekak di rotan, dipukul. Habis itu sholat asar, habis sholat asar, wiritan lagi. Habis wiritan, roha. Mandi itu berbarengan bu, mandinya berbaju, bercano, di bak besar. Sampai sepitan itu. Nah ketika itu di pondok saya mendapatkan kritisan, maksudnya itu kaki banyu. Jadi ketika itu santri berlarian, mana ke kambang iwa, ngapa mandi pakai kambing iwa, kambang iwa tadi itu. Tapi berkah, karena di situ ada bekas ulama-ulama yang di situ. Gitu ada kakak kelas saya menceritakan, ada psikok santri yang mana santri ini lagi sakit, yang mana kakinya sakit korengan. Biasa kalau santri ada namanya sakit korengan memang. Kamu lihat wajah-wajah mereka sudah rusak loh kan? Ada yang korengan, ada jerawatan. Itulah cobaan santri emang. Walaupun saya begini, tidak berganteng begini, yang penting ilmunya harus masuk. Amin. Habis itu diumumi sebelum maghrib 15 menit lagi azan. Salawatan dulu, habis salawatan azan maghrib, salat maghrib sampailah isya selesai. Salat maghrib itu habis salat maghrib maca ratib atas, maca ratib hadas. Habis itu salat isya, habis salat isya maca tabarok. Karena wirid-wirid itu ada faedahnya sangat banyak. Jadi begitulah cerita saya. Mungkin ini saya bisa cerita sampai sini. Langsung saya lanjutkan dengan ceramah saya tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, halo, kenapa kita harus menuntut ilmu? Biar kita, biar cerdas, betul itu. Tapi ada yang hal yang saya sampaikan,
Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena tidaklah seseorang itu dilahirkan langsung dalam keadaan pintar, dalam keadaan cerdas, betul? Ada yang baru lahir langsung bisa ini, bisa ini. Kehendak Allah, emang ada kalau Allah hendaki. Habis itu yang kedua, kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim dan muslimah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya. Qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ketahuilah ma'asyiral hadirin ahibba yarhamni yarhamkumullah. Orang yang menuntut ilmu itu ada orang yang sangat beruntung. Kenapa saya menyebutkan orang yang sangat beruntung? Karena bangsa yang menuntut ilmu itu bakalan mendapatkan keberuntungan, keajaiban, keutamaan yang sangat banyak. Apa baik keutamaannya? Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi, qala Allah taala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Yang mana artinya Allah mengangkat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di sekitarmu dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu beberapa derajat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang mana artinya, barang siapa yang menyiapkan dirinya dari rumah untuk menempuh jalan untuk jalan belajar, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya tersebut menuju surga. Itulah alangkah besar yang kita menuntut ilmu, ma'asyiral hadirin. Dan yang ketiga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna'u. Yang mana artinya, sesungguhnya malaikat akan membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu dan tidak apa yang dia lakukan. Jadi kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu ingin memasukin anaknya di pondok pesantren atau di tempat yang mana tempat tersebut mengajari ilmu agama, maka beruntunglah anak tersebut. Mungkin ini saja yang akan disampaikan. Kurang dan lebih Al-Fatihah minta maaf bila ada kata salah yang salah, bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, Al-Fatihah minta maaf kepada Allah. Al-Fatihah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal hinayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahun dan 4 tahun ini ya. Iya. Kok nggak habis-habis materinya? Nggak tahu, otak saya banyak di pikirannya. Jadi saya sampaikan apa yang ada di pikirannya. Itu belum habis ya? Iya, banyak ini. Belum habis itu. Belum. 4 tahun Bu, berarti isinya di dalam tubuh Muhammad itu ilmu kalau di situ. Amin, amin. 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 Ini yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian. Salah, lupa, pede dia. Lihat wajahnya beda, ada gak sama sekali. Dulu waktu pertama montok pernah dengar Bapak Bunda nangis berpisah sama kamu. Ya, udah tahu kamu. Sekarang harusnya juga nangis. Harusnya datang nggak? Ada. Nah, harusnya nangis, tapi nangisnya beda. Kalau dulu nangis waktu berpisah, sekarang harus nangis bahagia. Sekarang jadi orang Bu. Ilmunya nggak habis-habis ilmunya. Ngomong terus. Tapi tadi aku khawatir tadi. Jadi coba jadi yang ceritakan yang menjalin itu. Apa kan? Yang mukul itu rotan tuh. Ngeri Bu dengarnya.
Nanti tunjukkan di tubuh kamu ada bekas rotan dan jangan ya. Jangan tunjukkan ya. Iya. Kami aman bu, tidak pernah dipukul sama rotan. Terima kasih ya. Itu luar biasa Muhaimin. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ada 'alaina min barakatihi bihi wa asrarin bihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun ayat faslun ayat adapun ini itu faslun suatu pasal. Wa syaraitu wujubi sholati adapun beberapa syarat wajibnya sholat itu salah satu asya. Jadi hadirin sekalian, syarat wajibnya sholat itu ada 3. Ahadua adapun salah satu dari 3 tersebut yaitu itu al-islamu Islam. Fala tajibu maka tidak wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri atas orang kafir al asli yang asli. Jadi sholat itu tidak wajib bagi orang yang kafir asli. Hadirin sekalian tahu nggak hadir kafir asli? Kafir asli ini merupakan orang yang dari lahir itu belum pernah mendengar syiar-syiarnya Islam. Walayajibu dan tidak wajib alaihi atas kafir apa qada'uha untuk mengkodok sholat. Jadi dia juga tidak wajib untuk mengkodok sholat iza aslama apabila dia masuk Islam kembali. Tadu dan sedangkan adapun orang murtad itu fatajibu wajib alaihi atas murtad apa as-sholatu sholat wa qada'uha dan mengkodok sholat in ada apabila kembali ilal islami kepada Islam. Dan sedangkan orang murtad itu wajib untuk melaksanakan sholat dan mengkodoknya apabila ia kembali ke agama Islam. Contohnya ada orang yang murtad, setelah dari murtad itu dia kembali ke Islam lagi. Jadi selama dia murtad itu wajib dikodok sholat dulu. Yang kedua dari yang ketiga tersebut, wasanya ada pun yang kedua itu al-bulughu balik. Fala tajibu maka tidak wajib ala sabiyin wa sabiyatin atas anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan untuk sholat. Lakin yu'maroni tapi diperintah keduanya dia untuk melakukan sholat ba'da sab'i sininya setelah 7 tahun. Jadi anak kecil itu setelah 7 tahun itu sudah wajib untuk diperintah, tapi belum wajib untuk sholat. Inha sholat apabila hasil apa tamiz biha dengan sab'a sininya. Apabila dia itu umur 7 tahun itu sudah tamiz. Tahu tamiz bu? Tamiz itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sudah ngerti? Wa illa dan apabila inha sholat tamiz fabada tamizan apabila dia umur 7 tahun itu belum tamiz maka ditunggu tamiznya. Sudah bisa membedakan. Wa yutribani dan dipukul siapa sobiyin wa sobiyatin ala tatiha atas meninggalkan sholat ba'da kamali asyri sinina setelah sempurnya 10 tahun. Nah, apabila anak kecil tersebut laki-laki dan perempuan itu sudah berumur 10 tahun itu dipukul keduanya apabila meninggalkan sholat. Dipukul tersebut ini bukan digebuk, ya digebuk tapi untuk mendidik untuk melaksanakan sholat. Wasalisu adapun yang ketiga itu al-aqlu berakal. Jadi yang ketiga itu berakal. Fala tajibu maka tidak wajib apa sholat alam al-jurin atas orang gila. Jadi orang gila tidak wajib untuk sholat bu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita apa dibaca? Fathul Qorib. Fathul Qorib. Fathul Qorib. Bapak Ibu itu tadi baca apa ya? Paham enggak? Enggak.
Jadi itu membaca satuan kata. Setiap satu kata diartikan arti dan kedudukannya disampaikan. Gitu. Adapun itu terhadap makan. Nah, karena dalam Arab itu kalau diterjemahkan langsung kadang posisi kata itu nggak berurutan. Jadi diartikan satu persatu, kadang kata pertama di depan, kadang di belakang. Itu bacanya gundul ya. Nah, gundul ya. Nggak berharap kan? Mendasarkan. Pakai jenggot nggak? Enggak. Jadi gundul. Kitab kuning itu gundul, nggak ada harokatnya, nggak ada artinya, itu yang dinamakan kitab gundul. Kitab kuning gundul, nah dibaca. Santri harus mampu kayak gitu. Ya kebetulan, alhamdulillah Ananda Taufik ini ada kelebihan cerdas. Di berapa tahun sudah Ananda Taufik? Hampir 2 tahun. Nah, baru berjalan 2 tahun ya. Ini sudah bisa membaca kitab gundul, dan kebetulan beliau juga dekat sama Ustadz. Jadi di sana di Sabilul beliau termasuk kesayangannya Ustadz, dan alhamdulillah sekarang sudah diangkat dari takmir masjid ya. Jadi pengurus masjid Sabilul Hasanah yang bagian nyapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kegiatan di pondok pesantren. Biasanya dibanguninnya tuh jam 3 pagi tuh untuk sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, baca Quran masing-masing sambil menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh, ngaji di majelisnya masing-masing, ngaji Quran sampai jam 6:30. Setelah itu sholat duha. Setelah sholat duha itu ngantri makan jam 7:30. Habis itu jam 8 persiapan ngaji lagi, ngaji dinya sampai jam 11. Jam 9:30 istirahat, jam 10 masuk sampai jam 11. Habis itu istirahat sebentar, jam 11:30 ngantri makan. Jam 12 persiapan sholat berjamaah, sholat duhur. Setelah itu jam 1 persiapan sekolah sampai jam 5. Istirahat jam 3:30. Sholat asar berjamaah sampai jam 4, istirahat. Jam 4:30 sampai jam 5:30 istirahat sebentar. Setelah itu jam 5:30 persiapan ke masjid, sholat berjamaah maghrib. Habis maghrib ngaji lagi, ngaji di majelis masing-masing, ngaji Quran sampai jam 6:30 sampai isya. Setelah itu berjamaah sholat isya, istirahat sebentar sampai jam 7:30. Jam 9 ngaji dina lagi sampai jam 11. Setelah itu pulang. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pondok pesantrennya di mana? Di Sungai Lirik. Sungai Lirik. Nama pondok pesantrennya? Baitul Muhibin. Nah, Baitul Muhibin. Kurikulum Anda unggulannya apa di situ? Kurikulum unggulannya? Konsep pelajaran yang paling diutamakan? Kan biasanya Al-Miftah, iya, subhanallah. Kalau Bapak ini sebenarnya nggak bisa bercerita banyak, cuman ada pengalaman. Jadi kalau kita itu pernah satu TPA, keluar kita sama-sama merantau, satu sekolah umum, satu di pondok pesantren. Jadi beberapa tahun kemudian ketemu, nyapalah anak pondok pesantren ini, bro, anak zaman sekarang, bro. Kau sekolah di mana? Di SMA ini. Oke. Kurikulum andalan kau apa di SMA itu setelah sampai kau lulus? Bahasa Inggris, matematika, IPA, kimia, fisika di dalam IPA itu bahasa Indonesia. Kata anak pondok pesantren, amazing, ya kan?
hebat, tapi itu sifatnya fardu kifayah. Karena ilmu seperti itu benar yang disampaikan Ananda Muhaimin tadi, sifat ilmu seperti itu fardu kifayah. Kalau udah ada yang pintar 10-20 orang jadilah. Tapi kalau kita menuntut ilmu agama namanya fardu ain, yang benar-benar harus kita pelajari. Kembali pertanyaan anak yang sekolah di sekolah umum ini, kalau bro ini sekolah di mana? Saya masuk di pondok pesantren ini, nggak salah saya sebutin. Belajar apa bro di pondok pesantren? Kami belajar mantek, belajar balagu, belajar ma'ani, belajar fikih, usul fikih. Akhirnya lemas ya, udah bro. Aku gak sanggup dengarnya. Ya, pondok pesantren itu berat bro, cukup kami aja. Itulah pengalaman antara anak pondok pesantren dan yang bukan pondok pesantren. Kalau bapak pribadi, kalau kamu bahas yang namanya kitab gundul, saya rasa masih pusing bapak ini. Tapi kalau kamu bahas kitab gondrong, oke lah. Itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala riyadha jannati lisalikina tariqata ahli bidati wa nadara wujuhal muttaqina mukhlisina min ibadi. Wassalatu wassalamu ala man kana istighfar wal azkaru min awradi Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yarahmani wa yarahmakumullah. Yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Yang kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa kita berikan dan kita hadiahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang diagung-agungkan oleh Maha Agung, Nabi yang dimulia-muliakan oleh Maha Mulia. Siapakah yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kami hormati, Al-Ustaz pengurus Pondok Pesantren An-Najah Al-Ustaz Muhammad Yunus Sabna, yang saya hormati Al-Ustaz Asep Pujianto, dan bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkatkan ceramah dengan judul Kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Apa sih bukti cinta Rasulullah SAW kepada umatnya? Buktinya, pernah ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif, tidaklah Nabi Muhammad SAW disambut dengan buah-buahan, tidaklah Nabi Muhammad SAW disambut dengan pesta yang meriah, disambut dengan dilempar dengan batu-batuan, sampai pelipis Rasulullah SAW berdarah. Dari baju putih bersih menjadi merah darah, dan Rasulullah SAW kemudian keluar dari kota Taif dan bersandar dari salah satu pohon kurma. Dan kemudian datang seorang malaikat yang menjaga gunung di kota Taif tersebut. Apa kata malaikat penjaga gunung tersebut? Ya wahai Rasulullah, jikalau engkau izinkan aku mengimpitkan kedua gunung di kota Taif tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan wahai malaikat, siapa tahu ada keturunan mereka yang mengetahuiku dan ada yang mengikutiku. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah bukti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya.
Dan Rasulullah SAW tidak lupa mendoakan umatnya. Pernah ketika Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah SAW berdoa itu sangat lama. Bukannya 1 menit, bukannya 5 menit, bahkan 6 jam lamanya Rasulullah SAW berdoa. Rasulullah SAW berdoa diiringi dengan tetesan air mata. Rasulullah SAW berdoa diiringi dengan cucuran air mata. Sampai-sampai pipi Rasulullah SAW dibasahi dengan air matanya. Alhamdulillah. Namun kita hanya cinta dengan lisannya saja, hanya cinta dengan melewati dengan lisannya saja. Akan tapi lewat dari hati tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jikalau engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Dan jikalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan juga cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jikalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita hajatkan, pasti Allah akan mengabulkan semuanya. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Jadi ayat di atas menggambarkan bahwasanya jikalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan cinta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jikalau kita cinta dengan Rasulullah, maka kita akan mengikuti perkataannya, perbuatannya dan maupun akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita yang ada di sini pada hari ini menjadi simbol perkumpulan kita di akhirat nanti bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rahman ya? Abdul Rahman ya. Nah, sampaikan modalnya di mana? Ariyat Pelaju ya. Ariyat di Pelaju Ya. Nah, pondok tua ya. Ya. Modern. Biasa di sana diajari tiap hari pidato ya? Apa seminggu sekali? Seminggu sekali ya? Berarti ini kira-kira kalau kita lihat Bapak Ibu bakat jadi penceramah ya. Karena gini Bapak Ibu, orang mondok itu walaupun diajarkan berbagai macam ilmu di pondoknya, tidak semuanya bisa ceramah. Nanti dia spesialis di bidang apa yang dia kuasai, entah jadi dukun, ada yang bisa ngaji tapi tidak bisa menjelaskan, ada yang bisa pidato tapi tidak ceramah,
Ada yang pidato tidak bisa, ceramah tidak bisa, tapi ilmunya banyak. Bisa untuk mengobati orang, bisa punya, ya dubes lah, ngerti dubes? Hah? Dukun besar. Jadi, Ibu, kalau punya cita-cita tak pondokkan anak saya supaya jadi penceramah, jangan. Lihat bakatnya anak dulu, biarkan dia. Nanti dia di situ kan katanya kan orang mondok itu kayak orang mancing ya. Dia mancing ya, ini dia dapat ikan apa dapat biawak. Jadi dia selera sendiri, ketemu dia dengan ilmu yang dia. Karena sekian banyak ilmu yang dia kuasai, ternyata mungkin ada senang di hadis, ada yang senang ngapalkan Quran baik, ada yang senang di fikihnya, ada yang senang di tasawufnya, gitu, banyak macam itu. Anak-anak segini baik sih ya. Tadi kan Bang beliau ini kan diajari tiap seminggu sekali ada pidato, ceramah ya. Kebetulan kalau kita lihat semua itu tadi Rahman memang ada bakat, ada ciri khas dia tuh. Ciri khas dia. Masyaallah muslimin, ya alhamdulillah. Itu ada ciri khas itu. Tidak semua pondok bunyi gitu ketika menyampaikan itu. Nah, di pondoknya Ustadz Muhaimin juga ada ciri khasnya tadi kelihatan. Ya. Nah, di pondok yang lain juga begitu. Jadi ada penekanan masing-masing yang menjadi spesialis di mana mereka menimba ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi cita-cita umat Islam seluruhnya. Ananda Rahman menjadi penceramah di Sumber Jaya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini Salman akan menyampaikan beberapa hadis dari potongan-potongan hadis, yaitu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala unabbiukum bi akbaril kabairi lam yusyrik billah. Artinya, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Innal jannata la tahillu illal mu'minin. Sesungguhnya surga tidak halal kecuali bagi orang mukmin. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. La taghdab wa lakal jannah. Janganlah kalian marah, maka balasannya adalah surga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang berbuat baik kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. La yahillu lil muslimina an yahjura fawqa salasati ayyamin. Tidak halal bagi seorang mukmin yang mendiamkan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Man kana lahu wajhan fid dunya kana lahu yaumal qiyamati wa lahu wajhan bisani minan nar. Barang siapa yang bermuka 2 di dunia, maka Allah akan memberinya 2 lisan dari api neraka. La imana liman amana talahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki sifat amanah. Talahu zalillahu fi amrih. Barang siapa yang memelihara kedua orang tuanya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Alaika bitaqwallahi fa innahu jami'u kulli khairin. Jagalah sikap takwa, sesungguhnya sikap takwa adalah mengumpulkan segala kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan dari satu kebaikan, maka baginya pahala yang sama yang mengerjakannya. Man qala a'ma 40 khatwatan wajabat lahu jannah. Barang siapa yang menuntun orang buta 40 langkah, maka baginya adalah surga. Alaikum bisidqi fa innahu sidqa yahdi ilal birri. Jagalah dari kalian sikap jujur, sesungguhnya jujur adalah
mengumpulkan segala kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqatun. Segala perkataan baik adalah sedekah. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan adalah haram, dan setiap perkara yang memabukkan adalah khamar. Halakatir rijali ata'ati nisa. Hancurnya lelaki ketika dia taat kepada perempuan. Man la yarhamu la yarhamu. Orang barang siapa yang tidak sayang, maka tidak akan disayang. Al muslimu minatul muslimin. Orang muslim adalah cermin bagi orang lain. Al-ghadaw tuhukul lisyarrin. Marah adalah kunci segala keburukan. Ini Ananda Saman di pondok mana ya? ST3 ini namanya apa? Al-Fatah di ST3 itu ya. Nah, cukup jauh dari sini lah, nyebrang beberapa sungai laut. Ya. Dulu Ananda Saman ini spesialis dai ya. Kalau masalah ceramah nomor wahid ya. Nah, sekarang dia tampilnya menghafal hadis. Nah, ini Ananda Salman memang kuncinya kalau mau jadi penceramah yang tidak habis-habis ngomongnya kayak Ananda Muhaimin, itu harus banyak yang dihafal. Nah, sekarang kamu hafalkan itu 100 hadis. Kalau nanti kok ceramah masih macam-macam, hafalkan 1000 hadis. Ya, kalau pesan guru saya itu banyaklah baca, banyaklah hafal, masalah ceramah nanti bisa deh. Kalau sudah ceramah nanti kan nyambung-nyambung. Kayak Ananda Muhammad kan, ketika menjelaskan hadis tentang ilmu, nyambung dia, ketemu di sana, ada hadis lagi, ada hadis lagi, ada hadis lagi. Makanya itu tidak habis-habis karena saking banyaknya hafalan. Nah, nanti tambah nanti sama ya hafalannya. Targetnya berapa ribu di sana hadis? 5.000 ya? Banyak lah Ustaz. Ya, jangan lupa minta doa ibunda supaya tetap bisa hafal 1000 hadis. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohimi da'imil isani falhamdulillahi qadimil awali alahiril bagi bila tahawuli summa sholatu wa salamu sarmada ala nabihi wa irimaqur wa hada wa alihi wa sahbihi wa mantabi sabila dini al-ghara mutadi wa ba'du fa'lami wujud marifat bin wajibil lillahi sina sifat Allahumma judu qadimu baki mugoli puli hokibit ilahaki wa qa'imu wani wa wahidun wahai qadimu kirdun alimu mikulli sami unil basir wa mutakalim lahu sifatu sapatu tatazim Pakutratu irodatum sangon basar hayatuni ilmu kalawang sama wajah ibu bifadlihi wa alihi kakuli-kuli mukini kafilihi arsala ambiya zawi fatona bisiki watani awana wajah ibu bihakimin arodi bilori nasi kawafibi marodi ilmatuhu kasairi malaikat wajibatu wa fadul malaikat wa mustahidu didukuli wajibi fabalikom si nabi kuli wajibi tafsilu komsatin wa isinal lazi kulamukalla bibaki watan. Itu nanduman apa Ananda Safran? Akidatul awam tauhid ya. Jadi semua mata pelajaran itu dihafal semua. Mulai tauhid, fikih, tajwid, nanti nahwu, tata bahasa dihafal semua. Ada syair-syairnya. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau anak kita masuk pondok balik kurus tinggal tulang. Karena tadi tidur kurang, tadi diceritakan kan?
jam 11 baru tidur, jam 3 lagi bangunkan. Kita jarang tuh ya. Walaupun dia tidak bekerja, tapi kayak orang mau perang. Bangun tidurnya malam, bangunnya lebih dulu, makannya gak enak, tempe bacem tak ada raso, bawang kering. Mata kuliah semua dihafal. Memang harus begitu, semua juga dihafal. Jadi kalau tidak kita bantu doa oleh orang tua, kasihan putra putri kita yang di pondok perjuangannya berat. Karena itu tidak ada yang harus disesali dan ditangisi, kecuali hanya harus didoakan. Nah itu aja. Terima kasih anak kata sudah apa nadoman tauhid, nadoman ya mata ilmu tauhid. Mudah-mudahan tambah banyak nanti bisa bertambah. Aja sebenarnya bukan alumni Bu ya. Kenapa alumni yang lain tidak hadir? Karena mungkin belum sempat kayak Ananda Ika, Ananda Tiatira dan yang lain. Mudah-mudahan dan acara hari ini Ibu Bapak, tahun depan anak kita lebih siap insya Allah. Jadi kalau ini tidak dikasih pesan, kemarin ketemu libur sebelum Ramadan tidak tak pesan harus begini nanti habis lebaran enggak. Jadi baru kemarin tak minta tolong, beberapa hari yang lalu ada yang ketemu, besok ada halal isi acara ya. Tidak saya tanya mau ngapain, ada juga sebagian mau apa, tapi tidak tanya berapa ngomong apa. Tapi kalau dulu Ananda Abdullah ini kalau mau latihan ceramah di Anaja itu harus siap malam datang ke rumah. Tiap malam habis maghrib sampai jam 9 latihan ngomong. Kalau sekarang enak, tinggal disuruh besok Muhaimin ceramah ya, insya Allah Pak. Jadi tidak ke rumah lagi, tidak nanya-nanya lagi, tiba-tiba tampil. Benar kata Pak Asep tadi, kalau kemarin nganternya ibunya nangis, sekarang juga harus nangis karena bangga. Amin. Insya Allah. Anak yang lain juga. Jadi kita mau kepada wali santri yang anaknya sudah tidak di Anaja tapi baris kayak masih di sidang sama Pak Asep sama saya, itu bukan di sidang Ibu. Ini harapan kami semuanya ke depan Anaja ini bisa dilanjutkan oleh salah satu di antara mereka insya Allah. Amin. Sumber Jaya. Mereka juga di luar sana harus mencari jaringan untuk membesarkan Sumber Jaya dan tinggal di luar sana, tapi tidak putus hubungan dengan kita. Kenapa Yunus dari sekarang yang tidak ke rumah pun Yunus yang temui di jalan? Ada kelihatan itu santri Anaja, ingat mukanya Yunus yang kejar. Ada berapa di antara anak itu tidak ke rumah selama lebaran, mungkin lupa atau tidak sempat. Ketemu di jalan Yunus yang kejar, karena Yunus tidak mau ada hubungan yang putus antara Anaja. Jangan sudah tidak belajar di sini tapi sudah tidak mau temui kami, tidak. Karena harapannya ke depan, Yunus pribadi tidak pernah berharap untuk di sini menjadi pemimpin terus, menjadi pengasuh terus di Anaja ini. Bahkan bercita-cita betul ada anak Yunus nanti yang sudah sanggup, sudah hebat, sudah lulus dan mampu meneruskan Anaja ini. Yunus akan serahkan langsung kepada mereka insya Allah. Jadi makanya siapapun alumni Anaja, Yunus berharap ke depan tidak memutus hubungan silaturahmi dengan hubungannya di Anaja maksud Yunus. Maka salah satu acara hari ini untuk membuat anak-anak kami terikat insya Allah. Anak-anak kami pulang ke pondok nanti ingat, oh dulu waktu lebaran kami disuruh tampil sama Ustaz Yunus. Mudah-mudahan mereka lebaran tahun depan tetap menunggu atau datang menanyakan, Pak kami tampil lagi atau tidak, sehingga terus ke depan ada hubungan yang baik. Dan mereka insya Allah nanti di Anaja tidak tahu berapa tahun yang akan datang, Anaja ini akan jadi pondok yang besar. Mereka lah semua tenaga pendidiknya di sini. Amin ya rabbal alamin. Saya, Pak Asep tinggal senyum, tinggal senang, tinggal bahagia, Pak Lepu dan wali-wali orang tuanya semua. Masya Allah, ini semua dulu walaupun kami cuma ngajari 1 alif, ngajari 2 alif, tapi mereka sekarang sudah berdiri tegak, kebanggaan kami, apalagi kedua orang tuanya insya Allah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kami yang masih di Anaja tetap semangat walaupun tidak bisa seperti kakak-kakaknya, karena kita juga bukan pondok pesantren asli ya, baru CG-nya. Wah, kadang-kadang Yunus malu kalau lewat tengah malam, apa namanya itu, neon box itu hidup
pondok pesantren Darul Taqwa, tapi anaknya belum ada yang mondok. Itu Bu ya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan jadi doa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi minta maaf pada pengaji jamu, Pak Safarudin, Pak Arsad, dan semuanya yang anaknya sudah tidak mondok tapi tetap kami suruh kayak anak kami, tapi memang anak kami sebenarnya. Ya Bu ya, minta maaf. Jadi tadi bukan disidang sama Pak Asep tapi dikasih motivasi. Terima kasih, tetap semangat. Sekali lagi kita doakan anak-anak kita semua yang hadir, baik yang masih di Anaja maupun yang sudah keluar menuntut ilmu, mudah-mudahan jadi anak kebanggaan kedua orang tuanya, insyaallah. Kebanggaan agama dan bangsa negara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tadi penampilan dari para alumni Pondok Pesantren An-Najah. Semoga apa yang kita dengar dan kita lihat bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Asep Pujianto. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Andainya bina mahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min daril adil. Allahumma jannah wa auladana wa dhurriyyatana wa ta'awwana min ahli ilmi wa ahli khair wa la tajanna wa iyyahum min ahli jahli wa lidayh. Allahumma janna wa iyyahum salihin wa janna wa iyyahum min al-alimin wa janna wa iyyahum min al-muallimin wa janna wa iyyahum min al-muttaqin wa janna wa iyyahum min al-muhibbin ilaika ya Allah wal muhibbina ila rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada atas semua kesalahan, dan kepada Allah saya minta ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil balillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah
Ri